Energi sinar matahari adalah salah satu energi alternatif yang bisa digunakan di era modern ini sebagai pembangkit listrik. Di beberapa daerah Indonesia sudah ada beberapa PLTS yang sudah didirikan. Di antaranya ada Karangasem dan Bangli yang berada di Provinsi Bali. Karena Indonesia ini dilewati garis khatulistiwa, maka setiap tahunnya akan disinari oleh sinar matahari yang bisa dimanfaatkan untuk PLTS. Kemudian untuk bisa mengoperasikan PLTS ini ada tantangan khusus, di antaranya ada panel surya yang cukup mahal. Solar cell atau panel surya ini adalah alat utama untuk mengubah energi radiasi matahari menjadi energi listrik yang terdiri dari dua lapisan. Lapisan yang pertama adalah silikon tipe P. Kemudian lapisan yang kedua adalah N tipe silikon. Keduanya ini berasal dari bahan semikonduktor. Dengan bahan semikonduktor ini dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lalu gimana proses dari PLTS ini supaya bisa menghasilkan energi listrik? Pertama adalah panel surya itu dapat mengubah energi radiasi menjadi listrik. Kemudian kedua, listrik disimpan di dalam baterai. Terakhir, listrik baru bisa dialirkan atau bisa digunakan. Namun, untuk bisa disimpan di dalam baterai dibutuhkan banyak dana, sehingga biayanya cukup mahal. Contoh penggunaan tenaga surya ini adalah traffic light yang ada di jalan raya. Alasan untuk perlunya pembangkit listrik tenaga surya ini diantaranya adalah satu, kebutuhan energi baru dan terbarukan. Yang kedua adalah dorongan untuk bisa mengurangi energi fosil, karena kita tahu di era sekarang ini banyak sekali energi yang menggunakan fosil kayak bensin, aftur, batubara, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dorongan untuk menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. Energi sinar matahari ini sangat cocok untuk daerah terpencil daripada mendatangkan listrik dari kota yang biayanya cukup mahal. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Di antaranya yang ada di Indonesia adalah PLTP Jene Ponto yang memiliki potensi energi sebesar 72 MW yang berada di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adalah Sidrap 1 dan Sidrap 2. Ini sangat terkenal dengan potensi energi sebesar 75 MW yang berada di Sulawesi Selatan juga. Indonesia ini memiliki potensi energi bayu sangat besar dengan kisaran 970 MW. Pembangkit tenaga bayu ini memiliki keunggulan tersendiri. Di antaranya adalah tidak menyebabkan polusi karena tidak ada bahan bakar yang dibakar sehingga tidak ada gas buangan. Kemudian untuk bisa mengoperasikan PLTB ini terdapat tantangan yang harus diperhatikan karena menggunakan angin, terkadang ada angin dan terkadang tidak, sehingga anginnya itu nggak stabil. Lalu beberapa negara yang sudah menggunakan PLTB ini diantaranya adalah negara Jerman, kemudian ada negara Belanda, ketiga negara Amerika Serikat,
dan terakhir ada Denmark. Indonesia sendiri sebenarnya juga ada banyak didirikannya PLTB, namun jumlahnya masih sedikit. Nah, lalu gimana proses PLTB ini bisa menghasilkan energi listrik? Pertama yang harus diingat adalah PLTB ini menggunakan kincir angin sebagai alat utama. Prosesnya adalah kincir terputar oleh angin. Selanjutnya, poros dikopel dengan turbin sehingga kalau kincir terputar, turbin juga ikut berputar. Lalu seterusnya, ketika turbin itu memutar, maka bisa menggerakkan generator sehingga nanti akan dihasilkan energi listrik. Terus energi listrik yang dihasilkan ini bisa langsung digunakan atau disimpan dahulu. Terakhir ada pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia ini, PLTA ini memiliki potensi energi sebesar 45.379 MW. Nah, PLTA terbesar di Indonesia ini terletak di PLTA Cirata, Jabar dengan potensi energi sebesar 1008 MW. Nah, lalu gimana prosesnya PLTA ini bisa menghasilkan energi listrik? Yang pertama adalah air yang ini akan ditampung terlebih dahulu. Kemudian airnya nanti akan dialirkan ke kanal-kanal kecil. Nah, di kanal-kanal itu ada turbin, sehingga air dapat memutar turbin. Lalu turbin ini akan dikoppel dengan generator, sehingga nanti akan menghasilkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan ini bisa disimpan atau dialirkan secara langsung.